Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abioso Seno Aji dari kelas 13 TMPU 2. Saya PKL di BMW Astra Sunter. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara servis pada mobil BMW. Yang hal utama dilakukan adalah memasang fender cover pada mobil sebagai bentuk safety ya. Setelah semuanya terpasang rapi, naikkan lift sedikit sampai posisi ban mobil melayang seperti pada video. Berikutnya, kita ambil PKB di dalam mobil untuk melihat job apa yang akan dilakukan. Kebetulan, saya di sini mendapat job mengganti rem bagian depan. Setelah itu, clock on dulu ya PKB-nya agar perusahaan tahu kapan mobil tersebut mulai dikerjakan. Kemudian, ke ruang spare part dan bawa PKB-nya ya, minta barang sesuai pada PKB. Setelah ambil barang, lalu kita letakkan di atas kedi. Ini kita ambil safety bolt yang ada di bagian bagasi mobil, letakkan di bawah. Nah, ini ya barangnya. Sebelum membuka ban diberi tanda dulu, seperti pada contoh kenapa harus diberi tanda, karena sesuai SOP buka ban pada mobil BMW dan agar posisi safety bolt tidak berubah dari sebelumnya. Kemudian kita buka baut roda, mulai dari safety bolt dulu menggunakan impact. Pastikan membuka baut roda menyilang agar mencegah terjadinya slack pada baut. Perhatikan posisi saya membuka roda, jongkok, tidak duduk, dan kaki yang satu menahan bagian bawah ban agar tidak langsung jatuh ke lantai. Taruh baut roda pada tempat yang terjangkau dan tidak hilang karena berserakan di lantai. Kemudian kita ukur brake pad menggunakan pulpen rem dicolok pada lubang sela-sela kaliper. Minimum ketebalan brake pad pada BMW adalah 3,7 mm. Jika sudah lebih dari itu, sudah waktunya diganti. Dan di sini hasilnya adalah 3 mm dan sudah waktu ganti. Kemudian juga cek ketebalan brake disc menggunakan jangka sorong. Di sini saya jangka sorongnya digital. Setelah saya cek brake disc-nya masih cukup tebal, jadi tidak direkomendasikan untuk diganti. Langkah selanjutnya adalah membuka baut bracket kaliper. Di sini saya membuka menggunakan ratchet dan shock 16 dan juga kunci pasring. Fungsi kunci pasringnya adalah untuk menahan ulir baut kalipernya. Dibuka perlahan-lahan ya. Setelah semua bautnya terbuka, maka kita congkel menggunakan obeng yang sedang agar bracket kalipernya bisa terbuka. Setelah bracket kalipernya terbuka, kita ambil SST-nya untuk menahan bracket kaliper agar selang minyak rem tidak terlilit dan juga safety. Nah, digantungkan pada spring di shock absorber ya. Setelah itu brake pad-nya dikeluarkan. Jika sedikit keras boleh mencongkel menggunakan obeng, tetapi perhatikan brake disc-nya, jangan tergores. Sebelum membersihkan jalur brake pad, jangan lupa menggunakan masker dan juga kacamata safety ya. Lalu, bersihkan debu-debu yang menempel pada jalur yang akan dipasang brake pad baru, supaya tidak macet saat dipasang. Bersihkan bagian depan dan juga bagian belakang ya. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi tidak ada sisa-sisa debu yang menempel. Lalu kita press kalipernya menggunakan SST kaliper. Nah, cara menggunakannya seperti ini ya. Jadi pistonnya terdorong sampai mentok dan nanti alat pressnya akan terasa keras. Kemudian perhatikan pada bagian piston yang terbuat dari karet. Pastikan setelah dipres bentuknya tidak terlilit seperti pada video. Kemudian kita pasang brake pad barunya. Nah, di sini ada dua tipe. Brake pad yang tidak berlubang itu yang posisinya di belakang yang terkena bagian piston, sedangkan yang berlubang itu posisinya di depan. Pastikan brake pad masuk dengan pas di jalurnya dan kencang hingga rapat dengan brake disc ya. Setelah semua brake pad baru telah terpasang, maka kita memasang brake caliper yang ada di atas ya. Nah, pada saat memasang brake caliper, kita di sini mendapat baut caliper yang baru ya. Jadi dipasang semuanya tuh, bagian kiri dan kanan semuanya. Jangan lupa dikencangkan lagi menggunakan ratchet shock 16 dan juga kunci pasring. Setelah semua dikencangkan, jangan lupa ditorsi ya. Nah, ini namanya sensor brake pad. Pada setiap servis ganti brake pad, maka diganti juga sensor brake pad-nya. Karena sensor itu yang menginfokan ke pengemudi bahwa waktunya sudah ganti brake pad atau ketebalan brake pad-nya. Nah, pastikan memasang sensor brake pad-nya sesuai dengan jalur yang sudah diberikan ya, yang sudah ada. Nah, dalam memasang sensor-sensor di mobil BMW, pastikan sensor tersebut terpasang dengan kencang dan juga dia berbunyi klik tanda bahwa sensornya sudah masuk. Salah satunya di brake pad sensor ini. Lalu kita pasang ban dan jangan lupa posisinya kita jongkok dan kaki yang satu menahan bannya. Pastikan posisi tanda bannya sesuai seperti sebelum dibuat tadi ya. Lalu kita kencangkan menggunakan sambungan dan kunci roda menggunakan tenaga tangan terlebih dahulu. Dan memasang sama seperti melepas, jadi bautnya dipasang secara menyilang. Setelah semua kencang dan juga sesuai pada tanda posisi tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita torsi.
Nah, ini di sini saya menggunakan kunci torsi dan mentorsi buat roda sekitar 140 Newton. Ditorsi 2 kali pengulangan, torsi awal sebagai pengencangan dan torsi yang kedua ini sebagai pengecekan. Langkah berikutnya kita melakukan reset menggunakan komputer dan ini namanya adalah ICOM, yaitu wadah yang memberikan data ke komputer nanti menggunakan jaringan LAN atau WLAN. Nah, di komputer ini ada yang namanya Ista BMW. Nah, di sini tuh kita bakalan ngereset indikator brake pad di mobil karena telah diganti sensor dan brake pad yang baru. Tadi icon kita berwarna green atau hijau. Kita klik tuh di situ free kan. Nanti akan masuk ke dalam data-datanya mobil yang kita servis tadi. Oh iya, dalam satu komputer bisa mengakses hingga 3 icon ya. Nah, sekarang kita sedang melakukan reset pada mobil yang telah kita kerjakan tadi, dan ini merupakan langkah-langkahnya. Dan juga pada reset ini, kita juga bisa memberikan service history ke dalam mobil tersebut, atau yang bisa dibilang juga dengan seperti riwayat kalau kita pernah menservis. Seperti riwayat kita pernah menservis kalau kita sudah pernah mengganti brake pad bagian depan dan sebagainya macamnya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita melakukan final check atau mengecek air-air pada radiator, pada air wiper. Jikalau kurang, kita tambah menggunakan air suling atau air keran. Seperti pada video ini ya. Setelah final check air-air, maka selanjutnya adalah final check yaitu pembersihan menggunakan majun ya, yang debu-debu kotor ini kita bersihin atau daun-daun. Setelah semua pekerjaan telah selesai, maka dirapikan kembali fender cover dan ditaruh di tempatnya. Jangan lupa untuk mengecek kekencangan tutup oli, tutup radiator, dan juga tutup air wiper ya. Lalu barang bekas brake pad dan juga sensornya dimasukkan ke dalam plastik dan ditaruh ke dalam bagasi untuk diberikan kepada customer. Dan posisinya ditaruh berada di ujung. Jangan lupa untuk mengembalikan safety bolt pada posisinya ya. Setelah itu kita cek tekanan ban pada mobil. Untuk melihat indikator tekanan ban pada mobil berada pada bagian bawah pintu pengemudi ya. Setelah semuanya selesai, maka diberikan final tag, ditaruh di spion tengah mobil ya. Jangan lupa clock off PKB jika pekerjaan telah selesai. Terima kasih. Jika semua telah dilakukan, maka langkah terakhir adalah tulis-tulis job pada PKB. Semua bagian PKB diisi, mulai dari pekerjaan apa yang dilakukan, apakah pengerjaannya cash atau waranti. Semua jangan sampai ada yang terlewat. Oh iya, jika selama pekerjaan menemukan seperti bagian mobil yang kemungkinan akan rusak, maka dicatat pada catatan mekanik dan diberikan kepada customer nanti. Setelah semua job ditulis dengan sesuai, maka taruh PKB yang mau di-close pada meja karu. Sekian saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.